Indonesia sudah siap jika perang Cina dan Amerika meletus di Laut Cina Selatan. Sengketa Indo-Pasifik semakin mengalami ketegangan. Yang paling anyar, pasukan Coast Guard milik Cina diberikan akses untuk menembaki setiap armada asing yang memasuki wilayahnya. Kemudian situasi semakin bertambah panas setelah pasukan Amerika dan sekutu merapat ke Laut Cina Selatan. Hal ini dinilai dapat memicu Perang Dunia III. Meskipun selama setahun terakhir ini belum ada konflik yang benar-benar tegang, terutama konflik yang melibatkan Indonesia. Kendati demikian, Indonesia sudah mempersiapkan segala hal jika sewaktu-waktu perang meledak, walaupun tidak berpengaruh. Persiapan Indonesia ditandai dengan mempersenjatai Pulau Natuna. Saat ini Pulau Natuna dijaga ketat oleh 3 angkatan bersenjata yang tergabung dalam batalion komposit, yakni dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Setiap periode anggaran belanja persenjataan atau alutsista TNI semakin meningkat. Hal ini membuat was-was pasukan negara lain. Pembangunan infrastruktur telah usai, maka isian alat penggebuk mulai disuntikkan ke Natuna. Dengan gelontoran anggaran besar, jelas alutsista yang ditempatkan di Pulau Natuna tak main-main. Untuk memantau kawasan Natuna dan Laut Cina Selatan, maka disiagakan armada tempur seperti KRI ukuran raksasa sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class. Rencananya juga akan ditempatkan di Kepulauan Natuna untuk menanggulangi peperangan di bawah laut. Seperti pantauan intisari.grid.id, belum selesai sampai di situ. Rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16C atau D Block 5280 dan Sukhoi Su-27 _30 milik TNI Angkatan Udara. Masih ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI, yaitu Marinir, Paskas, dan Kostrad. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman atau jet tempur pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memegal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia hendak jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade dengan mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya.
Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Ketakutan perang pecah di Laut Cina Selatan semakin tinggi. Ini dikarenakan militer Amerika Serikat menyampaikan bahwa mereka akan menggunakan sistem pertahanan udara baru. Dalam dokumen itu, sistem baru diperlukan untuk melawan Cina di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Tak hanya itu, militer Amerika Serikat juga mendesak untuk menggunakan pasukan gabungan terpadu untuk serangan presisi di sepanjang rantai pulau pertama yang strategis. Lalu, guna menopang pasukan gabungan terpadu yang berada di garis depan, maka ada pertahanan rudal udara di rantai pulau kedua. Gunanya untuk menjaga kekuatan terindistribusi dan menjaga stabilitas. Diketahui ketegangan meningkat di wilayah tersebut dengan pasukan Amerika Serikat dan Cina melakukan latihan militer di seluruh Laut Cina Selatan. Dokumen tersebut juga menyebutkan pembagian dan pemeliharaan operasi tempur untuk waktu yang lama jika diperlukan. Untuk mencapai tujuan besar ini, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mencari 4,68 miliar US dollar. Ada bahaya terbesar yang kita hadapi di kawasan Indo-Pasifik, ungkap Laksamana Philip Davidson, pemimpin Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat seperti dilansir dari express.co.uk pada Sabtu 6 Maret 2021. Jika tidak menyerang, Cina akan berani mengambil tindakan lain. Oleh karenanya, pasukan gabungan kami di Indo-Pasifik harus diposisikan untuk memberikan pencegahan yang kredibel. Kami akan membuka dan melindungi rute perdagangan melalui udara, laut, darat, luar angkasa, dan dunia maya. Diketahui rantai pulau pertama yang disebutkan dalam dokumen tersebut adalah istilah yang merujuk pada rantai kepulauan besar yang menjangkau dari Jepang hingga Indonesia dan mengelilingi tepi timur Laut Cina Selatan. Sementara rantai pulau kedua mengacu pada sekelompok pulau yang lebih jauh ke timur, membentang dari Jepang ke Guam. Sistem pertahanan rudal dan serangan presisi yang ditempatkan di rantai pulau akan dapat mendukung upaya udara dan maritim Amerika Serikat dari jarak lebih dari 500 km. Selain itu, Komando Indo-Pasifik juga mencari 22,89 miliar US dollar untuk militer Amerika Serikat di tahun 2023 hingga 2027.